Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami, Bayi Haki Adam, Ulfajri, dan Yoza Pratama akan menjelaskan Windows Azure Virtual Machine untuk mengisi nilai dari proyek dari mata kuliah CS 505 Cloud Infrastructure Practical Approach. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan tentang Windows Azure Virtual Machine, getting started with virtual machine, managing virtual machine with PowerShell, dan understanding Linux virtual machines. Microsoft menyediakan solusi yang terus-menerus dari private cloud hingga public cloud. Microsoft tidak memandang dari mana Anda berasal dan apa kebutuhan Anda. Microsoft memiliki solusinya seperti IaaS, PaaS, SaaS, dan lain-lainnya. Bisa dilihat di sini adalah apa-apa saja yang disediakan oleh Windows Azure Virtual Machine. Ada IT Pro Experience, yang kedua adalah support for key server applications, yang ketiga adalah easy storage manageability, yang keempat adalah high availability features, yang kelima adalah advanced networking, dan yang terakhir adalah integration with compute PaaS. Pada Windows Azure Virtual Machines, pertama kita harus membangun virtual machine dalam cloud dahulu. Ada 3 metode untuk memulai proses ini. Yang pertama adalah membangun virtual machine dari portal, dari command line, atau secara programatikal memanggil REST API. Setelah itu, select image dan size virtual machine-nya. Ada extra small, small, medium, large, dan X-large. Kemudian, buatlah disk yang akan menyimpan blob storage dan mesin akan booting. Pada slide ini terjabar aplikasi yang mensupport Windows Server Applications. Ada SQL Server, ada Windows Server, ada SharePoint, ada Bistop, dan ada System Center. Linux pada Windows Azure. Microsoft hanya mensupport SUSE Enterprise 11 SP2, OpenSUSE 12.1, CentOS 6.2, dan Ubuntu 12.04. Kemudian distribusi Linux yang lain bisa diinstal dengan Bring Your Own Linux. Ya, bisa dilihat sendiri ini adalah galeri images yang available pada Windows Azure Virtual Machine. Nah, ini adalah size dari virtual machine pada Windows Azure. Dan each persistent data disk can be up to 1 TB. Linux adalah first class citizen dalam Azure. Main fokus dari Microsoft pada Linux adalah dalam bidang perusahaan dan ISV, tapi juga mengarah ke komunitas, serta commercial distribution. Contohnya adalah open source critical components and documenting API. Ya, sekarang saya Yoza Pratama, saya akan membahas Virtual Machine and Cloud Service. Cloud Service menyediakan sebuah manajemen, configuration, security, networking, dan service mode. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan adalah template standar untuk Cloud Service, yang dimana terdiri dari roles, dan roles terdiri dari dua macam, yaitu web role dan worker role. Lalu ada instance atau penamaan. Jadi sedikit saya akan menyinggung tentang web role dan worker role. Perbedaannya adalah web role berjalan di IIS, sementara worker role tidak. Contohnya adalah bila ada user yang mengakses sebuah request, maka akan masuk ke web role, lalu dipassing ke worker role untuk diproses. Cloud service with virtual machine. Dalam sebuah cloud service, kita bisa menghost banyak atau lebih dari satu virtual machine. Namun pada Azure ada batasannya, seperti hanya bisa menghost 20 service project, lalu hanya dapat menggunakan 5 storage account dan 5 roles per hosted service, lalu hanya bisa menggunakan 20 CPU cores across all your hosted service project. Ya, berikutnya saya akan mendemokan sedikit getting started with virtual machine.
Yang pertama harus kita buka adalah manage.windowsazure.com, lalu login. Setelah login, pilih virtual machine di offer ini, lalu create virtual machine. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu quick create atau choose from gallery. Saya akan memilih choose from gallery. Nah, di sini banyak fitur atau plugin yang bisa kita pakai. Nah, di sini saya akan memilih Windows Server 2012 R2 Data Center. Pertama kita isi dulu datanya. Lalu di sini ada pilihan apakah kita akan membuat cloud service baru atau menggunakan yang sudah ada. Saya akan menggunakan yang baru. Lalu di sini kita pilih regional kita di mana. Dan di sini kita pilih storage yang akan kita gunakan. Bisa kita buat di sini atau yang sudah ada kita pakai lagi. Di next. Nah, install FFmpeg lalu kita complete. Setelah menunggu selesai, maka virtual machine dapat digunakan. Virtual Machine Availability. Service Level Agreement atau SLA. Penjelasannya adalah SLA adalah bagian dari perjanjian layanan secara keseluruhan antara dua entitas. Untuk peningkatan kinerja atau waktu pengiriman harus diperbaiki selama masa kontrak. Dua entitas yang dimaksud adalah provider dan klien, dan dapat melibatkan perjanjian secara hukum karena melibatkan uang atau kontrak lebih informal antara unit-unit bisnis internal. Dan dalam kasus Azure, SLA-nya per tahun sebesar 99,95% atau yang bisa kita hitung sebesar 0,05% waktu downtime-nya atau sekitar 4,38 jam. Yang terinclude dalam SLA Virtual Machine Azure adalah compute hardware failure seperti disk, CPU, dan memori, data center failure seperti network failure, power failure, dan hardware upgrade seperti software maintenance dan host OS update. Dan yang tidak terinclude adalah virtual machine container crasher dan guest OS update. Fault and update domain. Fault domain adalah sebuah grup dari resources yang untuk mengantisipasi failure. Fault domain biasanya diibaratkan sebuah physical infrastructure di data center, yaitu rak tempat penyimpanan server. Tapi tidak ada one-on-one mapping antara fault domain dan rak. Windows Azure Fabric adalah yang bertanggung jawab untuk mendeploy instance dari aplikasi kita di fault domain dan setidaknya memiliki dua fault domain. Update domain. Update domain adalah sebuah strategi yang untuk memastikan sebuah aplikasi tetap berjalan dan running selama terjadinya update. Ya, bisa kita lihat di sini adalah contoh dari fault domain, di mana dalam satu aplikasi biasanya terdapat dua fault domain. Nah, di sini di web role terdapat instance dari aplikasi kita ada dua, lalu terjadi redundansi atau pengkopian, jadi ada dua di sini dan juga di worker role. Virtual Machine Availability Set. Update domain. Update domain berbeda dengan fault domain, di mana fault domain biasanya Fabric controller menaruhnya aplikasinya di rak yang sama, dan sedangkan untuk update ditaruhnya di rak yang berbeda. Nah, contohnya di sini adalah kita bisa merubah IIS atau SQL-nya. End-to-end highly available solution. Ya, di gambar ini kita bisa lihat misalnya ada seorang user ingin mengakses aplikasi kita melalui internet, lalu masuk ke web role-nya. Di sini terjadi redundansi atau pengulangan sebanyak 2 kali.
Jadi ada 2 web role. Lalu ini terjadi di IIS level dan selanjutnya masuk ke SQL level, di mana juga terjadi redundansi. Jadi ada 2 SQL server yang dimana bisa menggunakan SQL mirroring. Ya, berikutnya saya akan menunjukkan demo configuring load balancing dan high availability. Saya di sini akan membuat baru lagi. From gallery. Saya menggunakan server 2012 at data center sama seperti tadi. Di sini kita isi seperti tadi. Load service karena sudah ada, kita pakai saja yang tadi. Nah, di sini tempat untuk mengatur load balancingnya, yaitu di sini ada public port dan private port. Public port biasanya anywhere untuk dari keluar untuk masuk, dan private port itu tuh dari dalam keluar. Bisa kita samakan. Jadi load balancing adalah menyamakan antara public port dan private port. Misalnya kita tambahkan lagi baru endpointnya TTP. Nah, sini sudah terload otomatis. Jadi public portnya 80 dan private portnya juga 80. Lalu kita create. Nah, sudah jadi selesai. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai disk yang terdapat di Windows Azure. Virtual Machine Disk Layout. Yang pertama ada OS Disk. Setiap virtual machine memiliki satu operating system disk. Ini terdaftar sebagai drive SATA dan diberi label sebagai drive C. Yang kedua ada temporary storage disk. Temporary storage disk otomatis dibuat untuk Anda. Pada virtual machine Windows, di sini diberi label sebagai drive D. Pada Linux virtual machine, disk biasanya diberi label dev atau SDB dan diformat dan dipasang oleh Azure Linux Agent. Yang ketiga ada data disk. Data disk adalah virtual hard disk yang melekat pada virtual machine untuk menyimpan data aplikasi atau data lain yang Anda butuhkan. Data disk terdaftar sebagai drive SCSI dan diberi label terserah keinginan user. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan persistent disk management antara OS disk dan data disk. Yang pertama, host cache defaultnya untuk OS disk read and write, untuk data disk none. Yang kedua, max capacity-nya untuk OS disk yaitu sebesar 127 GB dan untuk data disk 1 TB. Yang ketiga, imaging capable. Untuk OS disk, yes, dan untuk data disk, no. Dan yang terakhir, untuk hot update, untuk OS disk, cache setting require reboot. Untuk data disk, change cache without reboot, add or remove without reboot. Disk caching. Untuk OS disk, defaultnya read-write, supportednya read-only and read-write. Untuk data disk, defaultnya none, supportednya none, read-only, and read-write. Modifikasinya menggunakan set Azure OS Disk atau set Azure Data Disk. Untuk data disk dapat memiliki caching enable on sampai dengan 4 disk.
Di sini dijelaskan bahwa jika perangkat keras fisik yang mendukung virtual machine Anda down servernya, server baru akan memulai dan mengambil virtual hard disk yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang image and disk. Disk and image. Di sini dijelaskan perbedaan antara disk dan image di virtual machine. Yang pertama ada OS image. OS image basis OS image untuk virtual machine baru. Sys prepared generalized read only dibuat dengan mengupload atau dengan capture. Yang kedua ada disk. Di sini writable disk untuk virtual machine yang dibuat selama pembuatan virtual machine atau selama upload virtual hard disk yang ada. Image mobility. Salah satu manfaat utama dari IaaS adalah fleksibilitas dan kontrol. Solusi Windows Azure menyediakan kemampuan tidak hanya memindahkan virtual hard disk ke cloud, tetapi juga memungkinkan Anda untuk menyalin virtual hard disk kembali dan menjalankannya secara lokal atau pada provider cloud lain. Bagus untuk menguji masalah produksi atau kebutuhan lain di mana Anda memerlukan kopi dari production server. Bring your own server. Use case ini adalah ketika Anda sudah memiliki golden image perusahaan, Anda menggunakan untuk server provisioning, atau Anda memiliki virtual machine yang berjalan on-premise yang Anda ingin jalankan di data center. Anda mengambil virtual hard disk menggunakan CS Upload atau System Center Apps Controller untuk mengupload sebagai page blob ke storage account. Dari sana gunakan portal untuk menambahkan sebagai image atau sys prepared atau diskette configure virtual machine, dan di sana Anda dapat membuat virtual machine didasarkan dari virtual hard disk. Image virtual machine in the cloud. Use case ini adalah semua tentang menggunakan capture feature dari IaaS untuk membuat OS image. Bagian pertama yang Anda mulai dengan virtual hard disk dasar yang kemudian di-custom dengan software binary, registry setting, dan lain-lain. Anda menjalankan syspreg.exe dan generalisasi atau shutdown OS. Anda kemudian dapat mengupload jika datang dari lokal atau klik tombol capture jika Anda menciptakan virtual machine di cloud. Capture memungkinkan Anda untuk mengambil generalized virtual machine dan menyimpan virtual hard disk sebagai image baru di image library Anda. Tips on biogeneralized image. Yang pertama ada syspreg dan generalized diharapkan. Yang kedua, jangan menaruh uneten.xml pada disk. Yang ketiga, jangan menginstal Windows Azure Integration Component. Dan yang keempat, no Windows Azure Engine. Ya, selanjutnya kita akan mencoba melakukan demo untuk membuat image virtual machine. Pertama-tama kita melakukan connect terlebih dahulu terhadap virtual machine yang sudah kita buat. Di sini saya sudah connect dengan virtual machine yang saya buat. Kemudian lakukan search directory seperti berikut ini. Setelah menemukannya, klik. Selanjutnya, jalankan program SYS prep. Pada bagian sistem cleanup action, pilih yang
enter system out of box experience. Kemudian centang generalize, dan pada bagian shutdown option pilih shutdown. Kemudian klik OK. Setelah muncul pop-up seperti berikut, tekan OK. Kemudian virtual machine akan berhenti. Kemudian masuk ke Azure-nya. Lalu klik shutdown. Dan tekan yes. Selanjutnya klik OK. Dan kemudian klik capture. Beri nama image description. Kemudian pilih OK. Selanjutnya tinggal menunggu hingga proses capturing selesai. Setelah proses capture selesai, maka virtual machine akan otomatis terdelete. Managing virtual machines. Pada slide ini akan dibahas bagaimana cara memanage data dengan existing tools. Scripting capabilities. Microsoft menyediakan full support untuk pengguna yang menggunakan IaaS. Dan di sini adalah penjabaran dari capability dari virtual machine yang tersedia di cloud. What can we do with PowerShell? Yang pertama adalah automation, yang kedua adalah provision fully configured virtual machines, yang ketiga adalah virtual networking. Pada Windows Virtual Machine, Microsoft menyediakan yang pertama adalah Quick VM Provisioning Mode. Yang dimaksudkan, Microsoft mensupport pembuatan VM dalam single CM delete. Yang kedua adalah Advanced Provisioning Configuration Mode, yang dimaksudkan Microsoft mengkonfigur cache settings pada OS atau data disk serta subnet names. Dan yang terakhir adalah Create Multiple Predefined VMs in a Batch. Oke, itulah tadi penjelasan kami terhadap Windows Azure Virtual Machines. Semoga bermanfaat.